Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 14-17 yang berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada waktu Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kita tahu, setiap binatang mempunyai tempat peristirahatan, dan manusia mempunyai rumah. Bagaimana dengan jiwa saudara? Tubuh manusia beristirahat di rumah, jiwa kita juga perlu tempat peristirahatan. Ada pujian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berada dalam hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya adalah tempat peristirahatan bagi jiwa kita. Setiap hari, jiwa kita dikejar-kejar dengan tugas dan tanggung jawab. Dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 17 dan 18 mengatakan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka." Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allahnya, Yesus mati di kayu salib, supaya kita belajar mengenal Allah melalui kasih karunia-Nya yang mahal. Darahnya menebus dan menyelamatkan jiwa kita, sehingga jiwa kita mendapat tempat peristirahatan, yaitu berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau kita bekerja selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7, kita beristirahat dari jerih lelah. Di dalam ibadah, kita menerima damai sejahtera dan diperbaharui atau disegarkan pada waktu pujian dan penyembahan. Dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 14 dan 15 mengatakan, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu,
Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16 mengatakan, nyanyikanlah puji-pujian, mazmur, dan nyanyian rohani dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Ini adalah gaya hidup orang percaya. Hari-hari yang kita lalui di dunia ini jahat, karena dunia tinggal dalam kegelapan secara rohani. Namun bagi kita yang mengenal Yesus, kita tidak tinggal dalam kegelapan lagi. Dalam pembacaan kita di kitab Efesus tadi, dikatakan ada orang bebal, orang bodoh, dan orang arif. Yesus mengajar sesuatu yang berbeda perihal menjadi kaya di hadapan Tuhan melalui sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang bodoh menurut ukuran Tuhan dan ukuran orang dunia ini berbeda. Orang kaya ini bodoh menurut ukuran Tuhan, karena sekalipun berlimpah hartanya, dia tidak kaya di hadapan Allah, karena tidak mengerti kehendak Allah, sia-sialah kekayaan maupun jerih payahnya. Pada waktu Daniel menjadi tawanan di Babel, dia dipilih sebagai orang-orang yang pandai, bahkan lebih pandai dari semua orang bijak di istana. Mazmur pasal 33 ayat 1 mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun dari generasi ke generasi. Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi kenyataan dalam hidup, tidak semua yang kita rencanakan itu jadi kenyataan, tetapi rencana Tuhan akan terjadi. Secara dunia, cara manusia menanggulangi masalah yang tidak terduga dan hal yang tidak direncanakan adalah dengan membeli asuransi. Asuransi mobil, asuransi kesehatan, life insurance untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Mereka rela membayar setiap bulan premi yang cukup mahal untuk melindungi harta bendanya, namun tidak mengerti tentang hal yang lebih penting adalah keselamatan jiwanya. Namun kalau kematian tiba, apakah saudara siap? Asuransi jiwa sebagai orang percaya adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan mau semua orang diselamatkan dan berada di dalam kerajaan Allah, di mana mereka menikmati janji-janji Allah sebagai pewaris kerajaan Allah. Tetapi dunia tidak mengenal Dia dan hidup dalam dosa, seperti kita juga dulu hidup dalam dosa. Di Efesus dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Orang mati adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mati secara rohani. Dan ada juga orang-orang yang sebenarnya tidak mati secara rohani, tetapi dalam keadaan tidur di dunia ini. Tuhan memanggil kita, dan yang menjawab panggilan Tuhan, mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Dan setelah itu, mereka mempunyai pilihan untuk dimuridkan dengan ikut kelas-kelas pengajaran, supaya belajar taat melakukan kehendak Tuhan. Jika seseorang tidak mengerti firman dan tidak dimuridkan, maka ia tidak mengetahui kehendak Allah dan cenderung kembali ke dunia atau menyebut diri orang Kristen ke gereja, namun hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Sebelum Yesus disalib, ada seorang wanita datang mengurapinya dengan minyak yang mahal. Lalu ada seorang murid yang bernama Yudas berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebaiknya uang ini diberikan untuk orang miskin. Tetapi Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, dan jangan persulit perempuan ini, karena ia melakukan kehendak Allah. Perempuan ini mengerti kehendak Allah dan rela berkorban, tetapi murid-murid justru tidak mengerti kehendak Allah. Yesus berkata, dimanapun Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini
juga akan diberitakan. Yudas berkata seperti itu, bukan karena ia mengasihi orang miskin, tetapi karena ia seorang pencuri dan mencuri apa yang dipegangnya. Kalau selama kehidupan kita, persoalannya hanya uang, maka yang ada hanya ketamakan dan keserakahan. Kalau kita mengerti kehendak Allah dan berani percaya untuk masuk dalam kerajaan Allah, maka kita tidak akan kekurangan, tetapi justru murah hati dan memberi dengan rela hati. Kitab Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Semoga kita sebagai orang percaya mengetahui kehendak Allah dan juga mau melakukannya. Maka kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang jauh lebih besar dan mulia, dan jiwa kita, kalau kita mati, pasti masuk surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kehendak Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang bebal atau bodoh menurut ukuran Tuhan, tetapi harus hidup seperti orang arif yang memahami rencana Tuhan. Jiwa kita membutuhkan tempat peristirahatan sejati, yaitu hadirat Tuhan. Kita harus bangun dari tidur rohani, hidup dalam terang Kristus, dan memanfaatkan waktu yang ada dengan bijaksana. Dunia ini jahat dan penuh tipu daya, tetapi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus harus tetap setia dan bertekun dalam firman Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan berarti tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi mengalami pembaruan dalam akal budi melalui firman Tuhan. Dengan begitu, kita dapat menjadi pewaris kerajaan Allah yang kekal, dan ketika saatnya tiba, jiwa kita akan beristirahat dalam hadiratnya di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup dalam kehendak-Mu, tidak seperti orang bodoh yang hanya mengejar hal-hal duniawi, tetapi seperti orang arif yang memahami rencana-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang indah ini ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.